Ambulans di Indonesia itu sangat aneh. Kalimat itu diucapkan oleh Madeline Thompson, seorang perawat asal Amerika Serikat, meskipun ia adalah seorang ahli medis berusia 30 tahun, yang berpengalaman ia sempat merasa ragu untuk memanggil ambulans. Saat berada di Indonesia kala itu ayahnya jatuh, pingsan dalam kondisi kesakitan yang luar biasa. Orang-orang Indonesia di sekitarnya mendesaknya untuk segera memanggil ambulans. Namun dengan suara gemetar, Madeline terus berteriak, "Tunggu dulu." Namun setelah ambulans benar-benar datang dan memberikan pertolongan, ia justru berkata dengan ekspresi terperangah, "Aneh sekali ambulans di Indonesia. Benar-benar aneh mengapa ia sempat ragu dan apa yang membuatnya merasa ambulans di Indonesia itu aneh." Mari kita simak kisahnya. Unit gawat darurat UGD di Los Angeles, Amerika Serikat selalu dipenuhi kekecewaan seperti biasanya pada tengah malam. "Tolong bantu saya," Madeline Thompson segera berlari. Begitu mendengar suara pasien, namun hal pertama yang ia tanyakan bukanlah gejala penyakitnya, melainkan apakah Anda memiliki kartu asuransi. Ekspresi kesakitan di wajah pasien itu menusuk hati. Madeline mengapa dalam pekerjaan menyelamatkan nyawa, hal pertama yang harus dibicarakan adalah uang. Meski sudah berusia 30 tahun, ia tetap tidak bisa terbiasa dengan kontradiksi ini. Suatu hari setelah pulang kerja, Madeline menerima telepon dari ayahnya. Madeline sebenarnya, ayah akan pensiun bulan depan, Robert Thompson. Ayahnya yang berusia 65 tahun, telah bekerja sebagai insinyur di perusahaan kereta api selama 40 tahun. "Selamat ayah." "Ayah sudah bekerja keras Limbain," jawab Madeline setelah menutup telepon. Sebuah ide muncul di benak Madeline sejak muda. Ayahnya selalu membicarakan tentang proyek kereta cepat. Di Indonesia Wush, ayahnya selalu berkata ingin melihatnya langsung. Suatu hari nanti Madeline ingin mewujudkan impian ayahnya tersebut. Ia memeriksa buku tabungannya. Ini adalah uang yang ia tabung sedikit demi sedikit. Selama 8 tahun dengan uang ini, ia bisa membawa ayahnya berwisata ke Indonesia. Akhir pekan berikutnya, Madeline mengunjungi rumah ayahnya. "Ayah, maukah pergi ke Indonesia untuk merayakan masa pensiun?" "Indonesia benarkah? Bukankah ayah selalu bilang ingin mencoba kereta cepat Hus?" Ayahnya terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Madeline, terima kasih. Ini adalah impian seumur hidupku." Namun ada satu hal yang dikhawatirkan Madeline 3 tahun lalu. Ayahnya menjalani operasi pemasangan ring jantung dan terkadang mengalami aritmia, detak jantung tidak teratur. Ayahnya harus rutin kontrol ke spesialis jantung setiap bulan. "Ayah, jangan memaksakan diri ya. Kalau merasa tidak enak badan, segera katakan padaku, jangan khawatir." "Ku dengar layanan medis di Indonesia sekarang sudah sangat berkembang," kata ayahnya yang sedikit menenangkan hati Madelina. Sebulan kemudian, mereka mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat berjalan di terminal, ayahnya beberapa kali berhenti. "Luar biasa Madeline, lantainya sangat mengkilap. Lantainya memang disapu dan dipel hingga seperti cermin, bahkan tidak terlihat sebutir sampah pun. Ini jauh berbeda dengan bandara di Los Angeles." Setelah melewati pemeriksaan imigrasi, petugas bahkan menyapa mereka dengan ramah, "Selamat datang di Indonesia." Meski bahasa Inggrisnya terbata-bata, senyum hangat itu sampai ke hati mereka. Setibanya di stasiun Halim, kegembiraan ayahnya semakin memuncak. "Lihat Madeline, itu dia kereta cepatnya." Rangkaian kereta berwarna putih dengan aksen merah dan abu-abu yang bersandar di peron membuat mata ayahnya berbinar seperti anak kecil. "Kita belum akan naik sekarang. Hari ini kita keliling Jakarta dulu." Mereka memutuskan naik MRT menuju kawasan kota tua, namun di depan peta rute yang kompleks, mereka tersesat. "Keluar lewat pintu mana ya?" Saat mereka menatap peta dengan bingung, seorang petugas stasiun mendekat dan bertanya dalam bahasa Inggris, "May I help you?" Petugas itu mengeluarkan aplikasi penerjemah di ponselnya dan menjelaskan rute dengan sangat detail. "Oh, mau ke kota tua, naik kereta ini, turun di stasiun terakhir, selamat menikmati perjalanan." Petugas itu melambaikan tangan saat mereka pergi. Berbeda sekali dengan di Amerika, gumam ayahnya memang di Los Angeles. Mereka hampir tidak pernah diperlakukan seramah itu. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat yang paling dinantikan ayahnya, Museum Kereta Api Ambarawa di Jawa Tengah. Inilah rumah bagi lokomotif uap kuno, di depan rel putar yang antik. Ayahnya memperhatikan dengan saksama. Ia mengelilingi depo tersebut berulang kali, mengamati setiap detail dengan antusias. Di zaman seperti ini masih bisa dirawat dengan sangat baik. Sungguh hebat sebagai insinyur. Mata ayahnya berkilat dengan semangat masa muda. Ia memotret dan membuat catatan di setiap sudut. Melihat kebahagiaan ayahnya, Madeline
merasa sangat bersyukur telah datang ke Indonesia. Namun setelah makan siang, saat menuruni tangga di dekat depo, tubuh ayahnya sedikit terhuyung. Ayah Madeline segera berlari mendekat. Tidak apa-apa, cuma terpeleset sedikit. Kata ayahnya mencoba berpura-pura tenang, tapi sebagai perawat mata Madeline tidak mudah tertipu. Keringat dingin mulai muncul di dahi ayahnya. Malam itu setelah kembali ke hotel, Madeline memeriksa denyut nadi, ayahnya ternyata benar. Ada tanda-tanda aritmia, ayah. Besok istirahat saja ya di hotel. Sayang sekali kalau sudah jauh-jauh ke Indonesia, tapi hanya di hotel, ayahnya menggeleng. Besok kita harus naik wush, aku tidak boleh melewatkannya. Madeline ragu sebagai tenaga medis. Ia tahu ayahnya harus istirahat, tapi melihat binar mata ayahnya, ia tidak tega melarang perjalanan. Ini adalah impian seumur hidup ayahnya. Baiklah, tapi jangan dipaksakan. Kalau merasa tidak enak, langsung bilang padaku, iya ayah. Janji ayahnya tersenyum lembut. Namun kecemasan Madeline tidak hilang. Bagaimana jika ayahnya jatuh pingsan? Meski ia mendengar sistem medis di Indonesia sudah baik, mereka adalah orang asing dan ada kendala bahasa. Yang paling penting, berapa biaya medisnya nanti di Amerika? Memanggil ambulans saja bisa memakan biaya ribuan dolar. Di luar negeri, mungkin bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Madeline menatap langit-langit kamar, hotel dengan perasaan was-was. Berharap semuanya akan baik-baik saja. Keesokan paginya langit sangat cerah. Hari ini akhirnya kita naik wush, kata ayahnya dengan gembira saat sarapan. Madeline memperhatikan wajah ayahnya. Aritmia tadi malam tampaknya sudah stabil. Meski ayahnya terlihat agak lelah. Ayah, sekali lagi jangan dipaksakan ya, aman. Hari ini adalah hari di mana impianku selama 40 tahun terwujud. Akhirnya mereka tiba di peron, stasiun Halim. Ayahnya menarik nafas kagum, cantik sekali. Kereta tipe KCH-400F yang aerodinamis itu bersandar tenang, tampak seperti sebuah karya seni. Begitu masuk ke dalam gerbong, ayahnya kembali takjub, sangat luas, benar-benar berbeda dengan kereta. Di Amerika kursinya bersih, ruang kaki sangat lega dan jendela besarnya memungkinkan mereka melihat pemandangan luar. Dengan jelas kereta mulai bergerak tepat waktu, hampir tidak ada getaran saat kecepatannya meningkat, hingga 350 km/jam. Hebat, tidak goyang sama sekali. Ayahnya sangat terkesan sebagai insinyur. Ia sangat mengagumi teknologi tersebut, melihat pemandangan sawah dan perbukitan Jawa Barat yang melesat cepat. Keduanya berdecak kagum. Beberapa waktu kemudian, Serik melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Ini Yogyakarta, kita benar-benar sampai di sini. Di dalam stasiun, ayahnya sangat bersemangat. Namun begitu keluar dari stasiun, Madeline mengerutkan kening panas sekali. Berbeda dengan Los Angeles yang kering, udara di sini terasa lembab dan menyengat. Inilah musim kemarau di Indonesia, kata ayahnya sambil menyeka keringat. Suhu menunjukkan 33 derajat, dengan kelembaban di atas 70%, dan Dorita mekutukan pergi ke Candi Borobudur. Setelah perjalanan darat, mereka tiba di sana megah sekali. Melihat bangunan bersejarah yang luar biasa itu, ayahnya terkesima. Ia memotret dan berjalan mengelilingi kompleks candi. Namun saat berjalan di area terbuka, keringat di dahi ayahnya semakin banyak. Ayah, ayo kita istirahat sebentar di tempat teduh. Baiklah. Sambil duduk di bawah pohon, ayahnya menyeka keringat. Namun wajahnya mulai terlihat pucat. Ayah, minum air ini. Madeline memberikan botol air minum, dan ayahnya meminumnya sampai habis. Terima kasih, sudah lebih baik. Namun insting perawat Madeline merasakan ada yang salah. Ayah, siang ini kita balik ke hotel saja untuk istirahat. Tidak, ayah masih ingin melihat bagian atas candi. Ayahnya mencoba berdiri, namun langkahnya tampak jauh lebih berat. Dibandingkan tadi pagi, Madeline ragu. Haruskah ia memaksa berhenti di sini? Namun mata ayahnya penuh dengan tekad. Baiklah, tapi jika merasa sedikit saja tidak nyaman, ayah harus bilang padaku. Saat mereka mulai menaiki anak tangga candi, langkah ayahnya semakin melambat. Ayah, pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Madeline ingin memegang lengan ayahnya, namun ayahnya menolak. Tidak apa-apa, ayah bisa sendiri. Saat mencapai salah satu teras candi, nafas ayahnya mulai terengah-engah. Ayah, cukup sampai di sini saja, tunggu sebentar lagi. Ayah ingin sampai ke stupa utama, namun setibanya di sana, wajah ayahnya sudah sangat pucat. Ayah tepat saat Madeline ingin merangkulnya. Ayahnya memegang dadanya. Dada-dada ayah sakit sekali. Detik berikutnya, lutut ayahnya lemas dan ia jatuh berlutut. Ayah Madeline menangkap tubuhnya. Wisatawan di sekitar segera berkerumun. Bapak, kenapa? Ada yang bisa bantu? Panggil petugas, orang-orang Indonesia.
Di sana segera menunjukkan kepedulian seseorang pria melepas jaketnya untuk dijadikan bantal. Di bawah kepala, ayahnya panggil ambulans. Suara seorang wanita terdengar. Namun di saat itu juga Madeline berteriak. Tunggu, semua orang menatap Madeline dengan heran. Ambulans, tolong tunggu dulu. Suara Madeline bergetar. Mengapa ia menolak ambulans? Orang-orang di sekitar tidak mengerti. Di dalam pikiran Madeline terbayang sebuah kejadian. 2 tahun lalu rekan perawatnya, Jennifer, masuk ke ruang istirahat sambil menangis. Madeline, kau tidak akan percaya ini. Jennifer menunjukkan sebuah tagihan. Putranya yang berusia 8 tahun jatuh di sekolah. Kepalanya terbentur dan dibawa ke rumah sakit. Dengan ambulans tagihannya 3 500 asera. Madeline terdiam. 30% itu setara dengan lebih dari Founday. Asuransi tidak menanggungnya, tanya Madeline. Asuransi kami tidak mencakup transportasi, ambulans. Sekarang aku harus bernegosiasi untuk mencicilnya. Sampai sekarang, Jennifer masih mencicil 2 naras setiap bulan. Ada lagi cerita temannya yang lebih parah. Suaminya terkena serangan jantung dan dibawa ambulans. Total tagihannya mencapai 50 watt, termasuk biaya transportasi dan perawatan. Karena melebihi batas plafon asuransi, ia harus membayar sisanya sendiri. Hingga akhirnya harus menyatakan bangkrut. Artinya di Amerika, memanggil ambulans berarti siap menanggung hutang besar. Dan sepak mewonde di part negeri, berapa biaya ambulans untuk warga asing? $1,000 mungkin lebih? Tangan Madeline gemetar, tabungannya hampir habis untuk perjalanan ini, dan limit kartu kreditnya tidak sebanyak itu. Meski punya asuransi perjalanan, ia tidak yakin. Apakah itu menanggung penuh biaya ambulans? Bagaimana jika